Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram jemaah masjid yang dicintai, Masjid Ukhuwah Islamiyah. Yasyuddu ba'duhum ba'dha, kata Rasulullah. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu adalah harus saling menguatkan dengan doa, menguatkan dengan mungkin memberikan bantuan atau menguatkan dengan syarat dan ekspor. Yang jelas saling menguatkan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita seiman dan seagama atau masyarakat yang ada di Gaza khususnya diberikan ketabahan oleh Allah dan segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang ditawarkan oleh Al-Imam Hasan Hujjatul Islam tentang bagaimana perjalanan manusia menuju ibadah kepada Allah. Karena dalam konsep yang ditawarkan beliau hanya ada dua konsep hidup ini bisa bahagia. Yang pertama berada di jalan ilmu, yang kedua berada di jalan ibadah. Hal dunia, di dunia hanya itu. Sebagian pada subuh hari ini adalah taubat. Taubat adalah pintu menuju ibadah. Dalam perjalanan hidup sejarah kehidupan kita manusia ini, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak luput ya, di dalam mengarungi hidup itu ada khilaf, ada salah, ada dosa-dosa yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu Allah menyediakan pintu yang disebut pintu taubat ini. Kalau kita melihat sejarah Nabiullah Adam dan Hawa itu juga diajari oleh taubat oleh Allah saat beliau berdua melanggar memakan buah khuldi. Walaupun pelanggarannya itu membawa hikmah. Jadi sesuatu yang dilakukan para nabi, para saleh itu tidak memberikan mudarat, tetapi memberikan hikmah kepada umat setelah. Andai kata Nabi Adam dan Siti Hawa tidak makan buah khuldi, mungkin kita tidak berada di tempat ini karena tidak diusir ke Allah dalam tanda kutip. Beliau kan melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran itu pun diberikan solusi oleh Allah dengan diajarkan doa taubat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 23 insyaallah bisa dicek. Qala, berkata atau berdoa Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal muslimin. Jangan lupa ya, doa untuk taubatnya Nabi Adam. Ada doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Yunus saat Nabi Yunus berada di dalam tiga kegelapan dunia, kegelapan di dalam lautan, kegelapan di dalam perut ikan. Ini di dunia sudah gelap, di lautan juga gelap, di perut ikan juga gelap. Di saat itulah Allah mengajarkan juga doa untuk bertaubat. Karena Nabi Yunus pernah melakukan salah, berdakwah tidak salah. Ini seseorang yang berdakwah tidak salah, sehingga masuk ke perut ikan. Nah, di perut ikan yang berada di dalam tiga kegelapan itu diajari doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi orang zalim, sifat zalim itu bisa melekat kepada kita orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bisa dijamin juga sifat zalim. Kezaliman itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa karena ada
ada power, atau orang-orang yang kaya. Kalau orang miskin zalim kayaknya tidak terlalu berat. Tapi orang-orang yang punya kekuasaan itu berpotensi karena punya power untuk berbuat semenang. Tetapi sayang Allah kepada para nabi dan para hambanya diberi solusi, yaitu dengan doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau nabi kita ya sudah banyak kita baca tadi. Ya, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Banyak. Artinya taubat ini adalah jalan para nabi, jalan para rasul di saat beliau melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan di dalam kehidupan. Ada doa juga, Nabi Ibrahim diajarkan doa juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa. Atau kita dianjurkan oleh Rasulullah sebagai sunnah setelah wudu, kita kan dianjurkan asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat. Jadi kita dianjurkan. Begitu jalan taubat ini adalah jalan untuk membersihkan jiwa kita daripada dosa-dosa yang dilakukan manusia. Taubat itu adalah pintu kedua menuju ibadah. Pintu pertama menuju ibadah, menuju Allah, menuju surganya Allah, menuju kebahagiaan Allah, dunia dan akhirat. Pintu pertama setelah kita kaji kemarin itu adalah pintu ilmu. Pintu ilmu atau makrifat. Karena menuju ibadah itu harus melalui pintu ilmu dan makrifat. Kalau tidak, nggak bisa. Karena apapun membutuhkan ilmu. Setelah kita mengkaji tentang aqobah yang pertama yang diistilahkan oleh Imam Ghazali itu aqobah, menukil atau mengiktibas dari surat Falaq Tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku rotaba. Sehingga beliau memakai istilah di sini dalam kitabnya adalah aqobatul taubah, yaitu jalan yang terjal yang di kanan kirinya ada duri, ada cobaan-cobaan di dalam menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah waffaqallahu li ta'atihi bit taubah wa dzalika li amrayn. Imam Ghazali mengatakan tsumma 'alaika ya talibal ibadah, wahai para pencari jalan ibadah. Kita ini orangnya disebut salikun, orang-orang yang berjalan menuju ibadah. Karena hanya ibadah inilah yang menghantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ibadah dan ilmu itu. Waffaqallahu li ta'ati bitaubah. Semoga Allah memberikan taufik. Setelah engkau berhasil melalui tahapan ilmu dan makrifat, kini saatnya menjalani tahapan kedua perjalanan ibadahmu, yaitu taubat. Maka dalam kitab ini ada 7 konsep di dalam menuju Allah, menuju ibadah yang diketenakan dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin. Dalil wajibnya taubat. Jadi taubat itu wajib. Taubat itu wajib hukumnya. Ya, dengan bil qauli kata jemaah dengan Al-Quran surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, kalimat ini diawali dengan kalimat insaiyah. Di kalimat dalam bahasa Arab itu hanya 2, ada khobariyah, ada insaiyah. Kalimat insaiyah itu kalimat yang terdiri dari tuntutan. Kalimat tuntutan. Wa tubu, bertobatlah kalian semua.
ini tuntutan. Lil amr yajlubu syai', menuntut kita agar segera melakukan taubat. Menuju ke mana? Ilallah, menuju Allah. Jami'an, seluruhnya. Jadi semua manusia itu harus bertobat. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang mukmin. Ini bentuknya adalah memanggil. Kita itu akan dipanggil besok itu dengan ayyuhal mu'min. Ya, ayyuhal mu'min itu panggilan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Masih periode Mekah itu jarang panggilan al-mu'min, jarang ayyuhan nas. Ya. Kalau sudah, makanya ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah yang turun di Mekah itu panggilannya itu mukmin, ayyuhan mu'minun, karena sudah tahapnya orang-orang beriman. Ketika Anda bertobat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. La'alla itu pengharapan. Tapi kata ba'dul mufassir, tidak mungkin Allah mengatakan la'alla dalam rangka harapan, tetapi ada ulama mengatakan takkid, nyata-nyata. Jadi orang yang bertobat itu bukan mudah-mudahan, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa inna hadza la fi sufil ula sufu Ibrahim wa Musa. Jadi qad aflaha, sungguh akan sukses, sungguh akan bahagia, sungguh akan beruntung siapa? Aflah, qad aflah, man tazakka, orang yang mensucikan diri. Ya, orang yang selalu introspeksi di dalam kehidupannya. Kebiasaan para sahabat, tidak tahu bisa dilaksanakan tidak jenuh. Ibadah yang jarang dilupakan. Ya, ibadah yang jarang dilakukan, yang sering dilupakan manusia itu adalah ini. Dalam bahasa Arab itu ada istilah muhasabah, introspeksi. Para sahabat itu menjelang mau tidur itu berhenti sejenak memikirkan kehidupannya dari subuh sampai mau menutup mata untuk tidur. Jadi itu ibadah yang sangat dianjurkan. Jadi mau tidur itu mengoreksi, mengintrospeksi semua kelakuan kita dari subuh sampai mau tidur. Kalau ada yang baik ditingkatkan, kalau tidak baik kalau ada yang tidak baik ya bisa diperbaiki. Jadi la'alla, ketika ada la'alla di dalam Al-Quran, ba'dul ulama memberikan penjelasan at-tahqiq seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu bukan la'alla agar supaya, enggak, pasti orang yang berpuasa itu akan menjadikan orang-orang yang muttaqin. Di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, nasuha. Pengertian taubat, jadi definisi atau takrif atau tahdid dari taubat. Taubat itu berasal dari kata taba yatubu tauban, qala yaqulu qawlan taba, yang dari berbentuk antara lain kata taubah, darinya pada mulanya berarti arrujuk. Maka ketika kita itu mendapatkan musibah, baik musibah secara zahir atau secara batin, kan dianjurkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melakukan dosa juga inna lillahi wa inna ilaihi. Kesandung juga melakukan inna lillahi. Jangan. Taubat berarti memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kembalinya bukan ketika mati,
Roji'un itu isim fa'il katanya. Artinya kembali sekarang. Roji'un itu kapan kembali? Ya sekarang ini kita harus kembali. Sekarang ini, tidak harus menjelang tutup usia sudah sepuh kita bertobat. Enggak. Sekarang ini sudah kita bertobat. Sekarang kita sudah mulai bertobat kembali kepada Allah. Jadi tobat itu tidak harus sudah menjelang jelang umurnya sudah mau tutup usia sudah rajin di masjid bertobat bisa. Karena begini logikanya. Dulu maaf, ketika seseorang dulu melakukan perbuatan merampok, berzina, minum minuman, itu kan ketika itu kan dia mampu untuk bertobat karena masih muda. Tapi setelah tua tidak mungkin kan dia minum minuman lagi kan, berzina lagi kan sudah tidak kuat, mencuri lagi tidak kuat. Dia bertobatnya bukan karena apa ya? Karena memang tidak sempat karena sudah tua. Ya sama saja itu kan. Dulu masih muda mampu bertobat. Kalau sekarang tidak berzina, tidak mencuri, kemudian tidak melakukan sesuatu yang karena memang nggak kuat. Apa solusinya? Yang menjaga dosa-dosa yang seimbang dengan dulu. Ya sekarang tidak boleh berdusta, tidak boleh riba, tidak boleh fitnah, ya begitu. Bukan dia bertobat meninggalkan perbuatan zina, mencuri, karena memang sudah tidak kuat fisiknya kan? Karena tidak kuat fisiknya. Itu logikanya seperti itu. Sehingga bertobat itu ya kapan saja, di mana saja. Bahkan ulama Madzhabul Arba' ulama 4 itu mengatakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, ya sholat kalau melakukan dosa, betul-betul kita merasa melakukan dosa, langsung sholat 2 rakaat sholat taubat, kemudian baca istighfar yang banyak. Bahkan ada ulama mengatakan mandi junub dulu, mandi besar dulu, mandi besar. Setelah itu bertobat. Tapi kan kita kan dosanya ada begitu amat-amat, tidak tahu. Setiap pribadi seseorang itu dari akhir balik sampai sekarang tidak tahu. Yang tahu dosa kita adalah maka dipetanya apa dipetanya? Maka dia apa? Satu persatu dosa kita itu disebutkan, ya Allah. Ketika SMA saya pernah mencuri bakso, ya Allah. Umpamanya saya bayar 1 tapi dikasih 2 mangkok, saya bayar 1 mangkok. Itu kan dosa. Ya, dosa. Makanya kata ulama, ketika dosa itu terkait dengan hukukul adami, hak-hak manusia, maka harus diselesaikan. Pernah mencuri, kembalikan. Ada saya baca di dalam kitab itu Ibrahim Al-Adham ini ya, terkait dengan taubat dan yang terkait dengan manusia. Suatu saat Ibrahim Al-Adham itu adalah seorang yang kaya raya, anaknya seorang raja yang kaya raya. Kemudian keluar dari istana membawa apa yang bisa dibawa sederhana, kemudian dia merampok dan kemudian menjadi seorang ahli sufi. Suatu saat di masa dia menjalani kesufiannya, dia pergi ke pasar membeli kurma. Ketika membeli kurma di kota pasar itu, ya orang membeli itu kan kadang ngerasain, sampai di jeruknya, Pak, ini testernya kan beli salah kan ngerasain sih. Ibrahim bin Adham itu tanpa sengaja mengambil kurma yang jatuh dari timbangan. Dimakan. Tapi kalau beli kacang itu kan ngerasain sih, dirasain sih. Atau beli apa saja. Ketika beliau itu memakan sebutir kurma, yang jatuh dari timbangan penjual kurma itu, malamnya itu bermimpi mendengar percakapan 2 malaikat. Kata 2 malaikat, sekarang Ibrahim kata malaikat yang satu, Ibrahim bin Adham itu sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia ahli taubat, ahli zikir. Kata malaikat yang enggak, Allah sudah mati menerima taubatnya, Allah itu sudah rotok menjauhi. Loh, kenapa? Ya karena saat itu dia makan sebutir kurma yang jatuh dari timbangan penjual kurma di pasar itu. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu terbangun, mendengar
ceritanya malaikat. Karena mimpinya orang soleh itu alisannya. Mimpinya orang soleh itu petunjuk. Bahkan mimpinya Nabi menjadi wahyu. Makanya standar spiritual seseorang itu diukur dengan mimpinya salah satunya. Lihat mimpinya setiap malam mimpi anjing, kemudian mimpi apa namanya itu ditindih orang gemuk gede, itu spiritualnya kurang perjalanan. Tapi kalau mimpi ketemu dengan kiai, mimpi dengan ulama, itu agak maju sudah spiritualnya. Setelah itu, setelah sholat subuh, Ibrahim bin Adham itu ambil kuda, berangkat ke pasar, karena info daripada malaikat bahwa gara-gara makan kurma itu doanya sudah tak dikabulkan. Setelah ke sana di pojok pasar itu yang menjaga itu sudah beda. Kemarin yang menjaga ketika dia beli kurma orang tua yang sepuh. Akhirnya dia mendekati, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengar, di mana bapak tua yang kemarin jual kurma? Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Itu sudah meninggal bapak saya kemarin. Loh, iya. Nah, apa Pak? Ini begini, saya kemarin itu makan kurma sisa dari timbangan yang saya beli. Saya minta halalnya. Wah, Mbak kurma minta halalnya. Kejenengan. Ya Pak, kalau saya menghalalkan Pak, tapi saya punya saudara 12 Pak. Saya punya saudara 12. Jadi ini saya mewarisi harta orang tua saya. Saya jual rumah itu warisan bapak saya. Lihat jenengan itu memang mau minta maaf, bukan hanya itu saya. Saya punya 12 saudara. Dengan Ibrahim bin Adham itu minta alamat. Kalau sekarang mau minta alamat, ya sekarang nggak ada Gojek ya, mungkin dicari satu persatu itu didatangi. Saya minta maaf, Bapak pernah makan kurma jenengan ketika ayah jenengan itu tontonan di pasar. Satu persatu sampai selesai 12 orang itu ketemu dan minta halalnya terhadap kesalahan karena terkait dengan hak-hak adami itu. Malamnya mimpi lagi Pak. Mimpi percakapan malaikat. Alhamdulillah, Ibrahim bin Adham sekarang Masya Allah doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Allah senang sekali gara-gara dia meminta halalnya sebiji kurma yang pernah dia makan tanpa izin. Saya tidak membayangkan bagaimana orang yang korupsi itu Pak, harus datang ke rakyat satu persatu. Ya Allah, tidak bisa membayangkan. Karena hakul adab aja, hakul adab. Ya Allah megahnya. Karena betul kata Rasulullah, jangan sampai menyuapkan sebutir atau sesuatu makanan kepada anak kita dari barang yang haram, nanti akan melahirkan perbuatan haram. Ini materi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, tidak pernah menyuapkan sesuatu ke mulut anak kita barang yang haram, baik haram secara tak atau haram secara perolehan. Kata Rasulullah, sesuatu yang masuk dari barang yang haram nanti keluarnya dalam sejarah kehidupannya akan banyak melakukan perbuatan haram. Nauzubillah. Seperti Ibrahim bin Adham itu. Ini kurma harus minta satu persatu. Nah, apa pintunya Ustaz? Taubat. Pintunya tahu. Bagaimana Ustaz? Saya dulu pernah Ustaz nipu orang. Ini kembalikan. Cari orangnya. Kalau memang tidak ketemu ahli warisnya, tidak ketemu, baru kita berdoa kepada Allah. Dan uangnya mungkin diberikan ke masjid atau diberikan ke anak yatim. Berat. Makanya dosa antara sesama itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, nangis kepada Allah, Allah mampuni. Tapi dosa kepada manusia belum tentu kalau manusianya tidak memberikan kehalalan. Ini yang pintu taubat. Mudah-mudahan ya kita ini terkait dengan hakul adami
bisa hati-hati. Bertobat karena dua perkara, ada dua alasan dikatakan Imam Ghazali. Ahaduhuma liyaslaka taufiq ta'at fa inna sumad dunubi yuridul hirman wa yukibul khidlan wa inna faidatul yamna minal mashti ila ta'atillah azza wa jalla. Pertama, kenapa kita harus bertobat? Kata Imam Ghazali, agar engkau itu dibimbing, ya, dibimbing dalam beribadah kepada Allah, sebab perbuatan dosa itu pada akhirnya akan mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan. Orang kalau sudah hatinya bersih, melakukan kesalahan itu sudah terasa sendiri. Coba sampean tidak sholat, coba tidak sholat 1 minggu, coba lihat bagaimana perasaan sampean. Bingung. Jangankan 1 minggu, kita telat orang yang sudah ahli sholat, telat waktu saja tidak berjamaah, merasa rugi. Tapi kalau itu tidak terasa, kita tanyakan, ya, kita jangan-jangan ya hati kita masih penuh dengan dosa. Bahkan ada ulama itu ketika tidak bangun malam, ada ulama tidak, saya lupa namanya, ada ulama yang diberi iqab, diberi sanksi oleh Allah 40 malam tidak bisa bangun malam maksudnya. Karena ciri-ciri orang yang soleh itu adalah qiyamul lail. Ya ayyuhan muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah malam untuk sholat malam walaupun sedih. Jangan sampai kebablasan subuh baru bangun, jangan sampai. Sebelum subuh, paling lambat itu sholat wassalamu paling lambat itu sholat 2 rakaat. Kalau khawatir subuh, tutup dengan witir sah. Jangan sampai orang mukmin itu meninggalkan sholat lain. Nah, ada seorang ulama meninggalkan sholat lain gara-gara dosa. Suatu saat ada orang berjamaah. Ada orang berjamaah ketika berdoa itu nangis. Dirasani oleh ulama ini. Mau nangis, wong nangis. Jangan-jangan riak. Jangan-jangan ingin dipuji. Maka selama 40 malam ini tidak bisa bangun malam. Karena hanya ngerasani orang yang sholat, yang menangis, dirasani jangan-jangan itu bukan karena Allah. Makanya tidak boleh suudzon. Ya, tidak boleh suudzon. Apapun yang dilakukan manusia jujur balik, tidak boleh suudzon. Harus husnudzon. Dosa itu juga mengikat langkah seorang hamba sehingga sulit bergerak menuju jalan ketaatan. Dosa ini memberatkan. Makanya salah orang itu, saya belum bisa bertobat Ustaz karena saya belum bersih hatinya. Tidak bisa. Harus sudah tobat dengan melakukan doa. Ada jamaah saya, maaf tukang ngadu ayam. Saya datangi, Pak, dari sholat. Ulang sholat Ustaz, kenapa? Ini Ustaz masih sulit ditinggalkan ngadu ayam. Ya gak iso sholat dulu, setelah sholat ngadu ayam atau tidak itu masalah lain. Sujud dulu kepada Allah. Sujud itu sudah keuntungan. Mau sholat, mau sujud itu keuntungan. Masalah khusyuk tidak khusyuk. Setelah sholat masih melakukan maksiat, itu babul akhir, bab yang lain. Yang penting tak sholat. Karena sholat itu tandaan fasya wal munkar. Maka ketika kita masih menjalankan kemungkaran, koreksi sholat kita, introspeksi sholat kita, syarat rukunnya dan lain sebagainya. Karena ada jaminan orang yang sudah sholat tidak akan melakukan kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tergelincir itu biasa. Manusia tergelincir itu biasa. Tapi ada pun saya akan berdosa, tergelincir lagi, bertobat lagi, tergelincir lagi, bertobat lagi. Tidak apa-apa. Jangan menurut tobat nanti kamu mau melaksanakan dosa lain. Tidak usah, itu setan. Silakan berdosa tobat lagi, berdosa tobat lagi. Jangan berdosa kemudian dia putus asa. Waduh,
Kemarin saya sudah melakukan dosa, ini mungkin tidak diterima oleh Allah. Jangan. Dosa, tobat, sampai mereka. Pintu tobat itu hanya ditutup dua. Secara fisik, kalau matahari sudah terbit dari barat, sholat sudah ada bermanfaat. Puasa, baca Quran, ibadah ditutup saat matahari terbit dari sebelah barat. Makanya filosofi kenapa sholat gerhana matahari itu dianjurkan sangat melakukan sholat gerhana matahari, karena khawatir matahari itu tidak terbit. Karena setiap saat ini kan matahari ngomong kepada Allah, ya Allah, saya mau terbit besoknya, monggo. Ya Allah, sampai terus. Nanti ketika kiamat, ketika matahari itu minta kepada, ya Allah, saya mau terbit, ya Allah, jangan. Wah, ini. Jangan. Akhirnya matahari tidak terbit dari pagi sampai malam, tidak ada matahari, gelap. Kemudian matahari meminta lagi, ya Allah, manusia sudah bingung, ya Allah, sudah bingung, apakah saya besok boleh terbit? Jangan terbit kamu. Hari ketiga matahari minta izin, ya Allah, sudah bingung manusia, matahari 3 hari matahari tidak muncul, bingung. Ya Allah, ketiga ini saya minta tolong, ya Allah, manusia sudah bingung, ya Allah, apakah saya bisa terbit besok? Boleh terbit kamu besok, tapi jangan dari sebelah timur. Kamu terbit dari sebelah. Subhanallah. Itu tobat sudah ditutup, sholat sudah tidak laku, sedekah sudah tidak laku. Ini tanda-tanda fisik, yaitu matahari ketika terbit dari sebelah barat, pintu tobat sudah ditutup. Yang kedua, selama nafas itu masih dalam tenggorokan, lam yughargir, pintu tobat masih dibuka. Ketika dianalisis oleh para dokter, lam yughargir itu seperti apa? Nafas terakhir itu, sampai kalau ada yang mau sakit, lihat di komputer itu, jalannya cek nih. Itu sudah bisa yughargir. Kalau sudah merata begitu, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ulama lam yughargir itu nafas terakhir itu kapan? Selama belum nafas terakhir itu keluar, masih bisa bertobat, insya Allah masih diterima. Tapi masuk iya Pak, kalau kita sudah sekarang tidak. Jadi pintu tobat itu malam yughargir itu selama nafas itu masih ada di tenggorokan, kerongkongan. Ya kita kan tidak begitu kan, pintu tobat itu ya harus sekarang, itu sudah harus terus. Kalau kita bertobat itu sekarang, sebelum bahkan setelah akhir balik itu sudah kita dianjurkan untuk bertobat. Perbuatan dosa yang terus menerus dilakukan dan semakin berat akan membuat hati seorang hamba menjadi hitam. Jadi kajian kita, dosa itu dianggapnya itu kalau di dalam tasawuf itu sesuatu yang sangat berat. Alasan kedua bertaubat. Apa alasan kedua kita itu bertaubat? Adalah karena taubat adalah ibadah dan ketaatan itu merupakan jalan menuju pengadilan Allah. Jadi atani minal amrayni, apa alasan kita itu bertobat? Kan ada dua. Yang kedua ini adalah innama talzamuka at-taubat lituqbala ibadatuka. Karena tobat adalah ibadah dan ketaatan itu merupakan jalan menuju pengadilan. Tobat itu adalah hak Allah dari seorang hamba yang telah berbuat dosa. Jadi hak Allah itu disembah dan ditaubati. Jadi jangan sampai hak Allah itu dilanggar. Apa hak Allah itu? Ditaubati. Allah itu tempat untuk bertaubat. Makanya ada ulama wajib bertobat karena itu hak Allah.
Kalau sholatnya tidak wajib, sunat saja, tapi taubatnya itu adalah wajib. Makna taubat nasuha, kita tadi kan tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Ini Imam Ghazali mengadakan satu dialog. Fa'ikul tadi ketemu ditanya fama taubatan nasuha. Apa sih makna taubat nasuha? Wa mahadduha, dan apa definisinya? Wa mayang bagi, dan sesuatu yang dianjurkan untuk hamba ayat aluhu, melakukannya hatta yaqudu minad dunuha, sehingga dosa itu keluar semuanya, artinya diampuni. Dalam istilah pengampunan dosa itu ada yaghfir, ada yaghfir. Yaghfir itu ya meminta ampun, ya. Yaghfir itu bisa ditutup, ya. Ghafara kan minta ampun. Ada, artinya dosa itu ada, tapi di apa ya? Ya, bukan ditutup, maaf, di delete tadi. Nah, dihapus, beda kan? Jadi dosanya ada, tapi di delete. Nah, itu yang ada, yang memang dosanya ada, tapi memang tidak di delete, memang dihapus semuanya, tidak ada bekasnya. Ya kita itu di delete atau dihapus secara total, itu hak Allah. Jadi hak Allah. Jadi dosa itu ada doa yang sering dibaca Nabi. Rabbana wamhul ladzi kana minna, Rabbana wamhul ladzi kana minna, Rabbana wamhul ladzi kana. Ya Tuhan kami, tutup dosa-dosa yang ada pada kami, yang tutup. Nah, diampun, ditutup, ya, diderek. Kalau yaghfir itu total, yaghfir itu sudah habis. Makanya dianjurkan untuk apa? Bertobat. Rasulullah itu di dalam hadis Muslim nanti dijelaskan itu berapa mi'ata marrah. Wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaik mi'ata marrah. Dalam riwayat Muslim itu nanti bertobat itu 100. Ada yang mengatakan berapa? 70 ya. Ini di sini disebutkan. Tobatnya. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi di luar pekerjaan, itu syaratnya. Kalau rukun, sesuatu yang harus dipenuhi di dalam pekerjaan. Syarat menjadi pegawai 1 harus umur 35, itu syarat. 2 harus berijazah, tapi syarat sebelum masuk pegawai. Tapi ketika sudah masuk pegawai, ada rukun juga. Syarat ala rukun yang harus dilaksanakan di 1. Rukun menjadi pegawai negeri tidak boleh kawin 2. Boleh bukan enggak? Boleh. Boleh. Tapi tidak boleh resmi. Wah, itu berarti tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini idza arba'u syarat. Kemudian syarat-syarat untuk taubat itu ada 4. Yang pertama, tarku ikhtiyar dan menghentikan perbuatan dosa. Jadi pertama itu kalau mau taubat memang betul-betul ya sudah berhenti. Ya. Niatnya berhenti ya. Nanti kok tergelincir lagi beda. Yang penting nawaitu al-intihah. Sudah niat untuk atau untuk melakukan dosa, mimpi dulu dari melakukan dosa, yaitu dengan ayyuqtana qalbahu wa yujarradu azamahu ala alla yahuda ila dzambi al-battah, yaitu menguatkan hatinya dan konsentrasi kepada keinginannya untuk tidak kembali kepada dosa al-battah sama sekali. Jadi memang niatnya sudah ya, tidak akan kembali. Di kemudian hari kok tergelincir lagi, ya bertobatlah. Ini sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diingkari oleh hambanya, ketika hak Allah itu tidak dipenuhi oleh hambanya untuk tidak bertobat,
Terus Allah itu tidak pernah, dia terlalu mengharap kapan kamu kembali, kapan kamu kembali, tidak pernah bosan. Makanya kalimatnya itu kan innahu huwat tawwab. Taib itu beda dengan tawwab. Orang yang memang menerima, maha menerima taubat, maha menerima taubat. Allah itu maha menerima taubat. Yang kedua, wasaniya ayyatuba an dambin persabatu anhu mitlah, bertobat dari dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Makanya ulama harus menyebutkan satu-satu. Saya dosa ini ya Allah, dosa ini ya Allah, dosa ini ya Allah. Sebut satu persatu. Bukan berarti Allah tidak tahu dosa jenengan kan, tetapi lebih lebih meyakinkan dosa saya ini ya Allah, dosa saya ini ya Allah. Dosa sebut satu persatu. Ya, satu persatu. Terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya kita tidak tahu, bapak-bapak punya pengalaman hidup masing-masing. Karena perjalanan manusia itu kan watil kal amya mudawiluha bainan nas. Sudah dia diputar. Ada kalanya baik, buruk, itu sudah diputar. Bahagia, susah, bahagia, sudah. Karena ada perjalanan kita ini, ada yang dari akhir baik, bagus terus nih, bagus. Terus sampai menjelang ajar tetap bagus. Ada yang ketika akan balik umur 20, 23 musal nih. Nanti umur 30 kembali. Menjelang 40 kumat lagi. Terus kumat lagi. 60 tobat lagi dan apa? Karena perjalanan kita adalah yang idealnya memang dari awal sudah bertobat. Qadibiyat itu kan seorang ulama besar dari mantan perampok. Berarti Allah itu maha menghendaki. Makanya jangan suudzon ketika orang melakukan dosa. Sudah, jangan dihina. Cuma kita itu berdoa. Ketika ada sahabat kita jatuh, ketika pemimpin kita jatuh, ya sudah, tidak usah dihina. Kita berdoa agar tidak jatuh seperti itu. Itu di dalam Islam begitu, tidak malah mengeri bahwa ini. Yang ketiga, menyesal. Akal Allah disabab yakun mitama yatruku ihdalu fil manzilat darajah. Ya, dosa-dosa yang telah terdahulu itu harus ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Yang ketiga, menyesal. Yang ketiga itu adalah ada kata menyesal. Menyesal boleh. Tapi jangan terlalu menyesali itu pokoknya menyesal, jangan disesali kan. Kita melakukan maksiat atau dosa, ya sudah, berada di dalam takdir Allah. Cuma Allah memberikan pintu yang disebut dengan pintu taubat. Kita kan tidak bisa. Ya alhamdulillah sekarang ditakdirkan baik. Besok lusa belum tentu. Yang keempat, dilakukan semata-mata mengagungkan Allah dan menghindari kemurkaan dan siksa. Jadi ada takdiman. Jadi menghindari dosa itu, bertobat itu karena ada takdiman lillah wa hadr min suhtihi wa alimin. Jadi takdim, merasakan mengagungkan Allah, bahwa kita bertobat itu semata-mata mengagungkan Allah dan takut kepada murka Allah dan juga takut kepada siksa Allah. Gara-gara yang takut disiksa Allah itu masuk surga. Ada seorang laki-laki yang berpesan, nanti kalau saya itu meninggal, tolong mayat saya bakar. Saya takut ketemu Allah. Dianggapnya setelah dibakar jadi abu tidak dipertanggungjawabkan kan? Pokoknya bakar. Saya meninggal nanti bakar. Nanti abunya buang ke lautan. Biar tidak ada jejaknya aku. Aku malu kepada Allah. Tak pernah sholat. Nah, ketika sudah meninggal, mau diadili, ditanya oleh malaikat. Kamu pernah? Malaikat, saya tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Kata Allah itu. Takut dijangan kamu. Ya karena kamu takut kepada aku. Bis masuk surga. Ya jangan pokoknya takut ya, pokoknya takut kepada Allah.
melakukan dosa takut kepada Allah. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf alasan takut itu masih alasan yang rendah. Kita itu beribadah semata-mata ingin ridho Allah Subhanahu. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok masih dilanjutkan bab tentang taubat. Monggo sebelum kita tutup dengan doa, ada sharing atau pertanyaan? Ada yang tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan dosa. Nggih. Korupsi itu jelas dosa ya maksudnya. Kalau korupsi dosa, mengambil hak orang ya. Itu sekarang nanya, bagaimana dana hasil korupsi digunakan untuk berapa? Diberikan kepada anak yatim, pondok-pondok. Ini kan sekarang menjadi apa namanya? Lagi munculnya orang-orang soleh dadakan. Ya, diberikan kepada anak yatim atau pondok-pondok, gitu ya. Kemudian hukumnya bagaimana terkait dengan yang kedua, yang memberi maupun yang menerima. Itu aja saya kira. Terima kasih. Hadisnya itu jelas, ar-rosi wal murtasi, ar-rosi yang nyokok, wal murtasi yang menerima sokok, Fina. Ya, tapi ini nanti bisa dijelaskan lagi. Sebab ya, itu hak hukukul adami. Kalau saya katakan kurma saja tadi ya, kurma ya. Ini korupsi kan wakil ya. Mengambil hak ya. Yang dimaksud pencurian itu gimana? Pencurian itu menyuri hak seseorang yang berupa benda atau barang berharga yang disimpan dalam tempat penyimpangan yang layak. Lek sampean itu ada uang 2 juta di sini keleleran dan nyamber, bukan mencuri itu. Bukan mencuri. Karena gampang sekali. Tapi kalau sudah ditaruh di lemari, dikunci dengan ya itu kemudian itu adalah mencuri. Kira-kira korupsi itu sulit begitu enggak kira-kira? Ada kesulitan nggak kalau mau korupsi itu? Betul-betul mencuri kan ada kesulitan kan? Harus merubah nomor atau ya harus merubah kebijakan dan lain sebagainya. Itu ya tadi. Ya, bagaimana kalau diberikan anak itu jelas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah itu bersih, Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Jelas itu ditolak. Ya, jelas itu ditolak. Hasilnya ditolak. Ya. Jadi tidak bisa mau ke masjid niat sarungnya mencuri. Tidak boleh kan? Jadi inamal amalu binniyat itu tidak bisa dilakukan kepada maksiat. Saya mau menolong orang Ustaz, tapi saya nyuri. Tidak boleh. Mencurinya sudah adalah maksiat. Tidak boleh. Inamal amalu binniyat itu hanya bisa digunakan dengan barang yang mubah atau yang boleh atau sesuatu barang yang sunnah. Itu niat bisa berubah. Tapi kalau barang yang sudah maksiat, dosa tidak bisa berubah. Ya, saya mau sholat tapi hasil dari curian. Sandalnya curian nggak bisa, walaupun sholatnya tujuannya baik. Saya mau nyumbang Ustaz ini, tapi ini barangnya haram. Mau nyumbang anak yatim, jelas anak yatim itu akan teropeni, tapi nggak bisa, karena barangnya sudah barang haram, barang curian. Kalau barangnya haram, curiannya dikasihkan saya dengan barangnya kan ya. Artinya haram itu dua ya. Ada haram datnya, ada haram itu perolehannya. Kalau datnya uang udah nggak haram, tapi proses mencarinya di situlah. Ya. Ayam itu halal enggak? Tapi ayam curian. Nah, apa ayamnya yang haram? Bukan. Proses mencurinya. Makan ayam itu ya berdosa, tapi bukan karena zatnya, tetapi perolehan. Insya Allah sepakat tuh Pak ulama itu. Hasil korupsi itu adalah tidak boleh diberikan ke anak yatim. Kecuali begini, hasil korupsi lalu suatu saat dalam perjalanannya sadar, ya Allah saya sudah sadar, aku bertobat, sehingga uang korupsi itu jangan dibuang. Karena kita udah apa ya? Kayak anak yatim kecil. Karena ini kan sudah dikembalikan ke negara, dia ketangkap ya. Berarti boleh, karena sudah dia sadar, betul bertobat. Kok masih ada rumah ini aku biar nyuri? Dibalik ke negara, aku wedi.
Engkau aku ditangkap ya. Kalau bisa dideteksi sekarang bisa dikembalikan kepada negara, bisa dilacak. Tapi ada yang tidak bisa boleh dimakan dirinya, disedekahkan. Itu setelah proses dia sadar dan bertaubat. Tapi kalau masih proses korupsinya diberi, itu tidak boleh. Ya ada dulu Wali Songo gitu. Wali Songo itu kan mencuri punya orang. Ada ya di film itu kan diberikan kepada fakir miskin. Itu beda konteksnya karena orang-orang miskin di situ adalah dijajah, dimiskinkan, konteksnya beda. Tetapi mencurinya tetap haram. Ini satu nggih. Kemudian hasilnya ya tidak boleh lah. Kalau memang dia ada korupsi itu tidak boleh kita itu kalau sudah bahkan kita bertransaksi saja, bertransaksi kepada orang yang perbuatannya zalim. Jadi artinya orang yang rampok terus lalu kita mengadakan jual beli, ada ulama mengatakan tidak boleh, dihindari. Saya jual beli kepada orang yang setiap harinya mencuri, khawatir itu transaksinya dari barang yang itu saya tidak boleh. Itu transaksi jual beli, akadnya itu sah. Akadnya sah. Ya seperti sampean itu kalau Jumat kan tidak boleh mengadakan perdagangan ya. Wadarul baik fas'au ila dzikrillah wadarul baik. Jadi tinggalkan jual beli. Apa jual belinya ketika orang berjumatan tidak sah? Ya sah jual belinya, tapi haram waktunya. Menurut saya itu jelas ya dengan ulama. Kemudian bagaimana yang hukumnya? Yang menyogok atau yang disogok. Ya, kalau itu memang benar-benar saja, ya tidak boleh ditahan. Sekarang ini umpamanya ini sudah menjadi 2024. Ya, saya tak kasih uang 100.000 ya, tapi kamu udah 1. Nah ini kan sudah ada transaksi. Ada transaksi banyak ini. Ya, lain kasusnya, saya mendengarkan penjelasan. Lain kasusnya pemilihan desa. Pemilihan desa ada yang sangat zalim, ada yang alim. Maka yang alim itu memberikan agar menang sehingga dia mengeluarkan uang, itu tidak ada korupsi karena menyaingi orang zalim. Nah, itu kan prakteknya begitu. Tetapi kalau yang misalnya orang yang menerima ya, kan itu pondok ya, karena ada pengurusnya. Pengurusnya itu kan berpikir, ini membeli sesuatu ini dengan kerjanya dia kan bisa mengukur. Ini kok berlebihan, tidak masuk di akal. Nah ini kan bisa tidak menerima, oh itu pasti hasil ini. Ini kan harus punya sinyal. Iya. Nah ini itu termasuk kalau sinyal-sinyal begini kata Imam Ghazali. Ada orang pencuri lalu memberikan sedekah kepada saya. Apakah saya harus menanyakan, Pak maaf nih, ini hasil pencurian nggak boleh ya? Nggak ada bu, diberi sedekah oleh pencuri. Maaf nih, ini hasil nyuri nggak boten nggak ada boleh. Pokoknya terima saja, ya terima. Tetapi untuk orang yang kategori ihsan itu masuk subhan Pak, yang dipotong sah. Nah, nanti 2024 itu pada hal-hal subhan. Kata Ustaz itu saharun Ustaz, sok mana? Nggih saharun Ustaz. Dan apa nih? Di pulau titik Ustaz. Nah, itu kan tidak ada subhan. Ya, andai kata tidak punya kemauan itu kan tak kasih sarung. Nah, saya tidak mengatakan haram, itu sudah masuk rotok sama. Dulu kan sebelum nyalon nggak pernah ke rumah. Saya ini banter kok gula. Nah itu kan sudah ada tujuan. Nah itu untuk menghindari subhat itu lebih baik kata kitabnya Al-Ghazali. Dihindari barang-barang yang sama. Jadi harus punya sinyal ya Pak. Sekarang ya tapi pesantrennya kan kadang-kadang butuh uang, butuh pembangunan masjid. Nah, saya juga kadang-kadang begitu. Kalau saya jadi DPR mungkin 5 hari bisa ditangkap. Karena tidak biasa pegang duit kan, telur duit. Ini nyumbang DP, wah, gimana apa? Akhirnya ini salah kebijakan kan? Karena kebijakan kan kena juga kan? Banyak kan tidak korupsi tapi kesalahan di dalam kebijakannya banyak kena hukum juga. Jadi ya betul Pak. Menurut saya dihindari karena itu hal-hal yang sukanya subhan. Ya tidak harus ditanyakan, maaf gimana? Ini hasil korupsi, tidak harus ditanya. Itu kode etik, ya bagus. Ya silakan terima, silakan tidak terima karena itu sudah barang yang subhan. Karena tidak semuanya mungkin Pak hasil mencuri, tidak semuanya hasil korupsi.
mungkin ada hasil-hasil yang halal, entah itu bisnis apa, entah itu apa. Cuma andai kata berkumpul ada yang haram dan yang halal, maka yang dimenangkan itu barang yang harus ditingkatkan. Insya Allah begitu. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah untuk proses nyogok ini. Tapi sudah menjadi ini, ya sudah menjadi budaya. Ya, tinggal kepekaan kita terhadap yang dengan lembaga-lembaga itu. Ya itu sudah banyak yang menyumbang. Ya kalau memang itu betul-betul hasil korupsi, ya seharusnya dihindari. Tapi kan tidak bisa ditanyakan. Maaf ya, ini hasil korupsi bukan? Tidak bisa ditanyakan. Karena itu diberi. Cuma ada kepekaan karena kita ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.